Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani, NIM E1N019154, Prodi PJC Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kealamiahan dasar. Di dalam video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbuhan atau tanaman hias yang ada di sekitar pekarangan rumah. Baik, langsung saja kita simak videonya. Tanaman yang pertama ada Monstera albicua, atau yang lebih dikenal sebagai tanaman janda bolong. Jenis Monstera albicua merupakan salah satu jenis yang paling sulit ditemui karena keberadaannya yang cukup langka. Ciri-ciri jenis Monstera ini adalah memiliki ukuran daun yang kecil dengan motif lubang yang besar di permukaannya. Selain itu, helai daun Monstera albicua juga lebih tipis dibandingkan dengan jenis lainnya. Berkat ukuran daun yang mungil, kamu bisa meletakkan tanaman hias ini di atas meja ataupun di ruang tamu. Jenis tanaman yang kedua ada lidah buaya, atau yang sering dikenal dengan aloe vera. Aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Jenis tanaman yang ketiga yaitu ada lidah mertua. Lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah, karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Lidah mertua memiliki daun keras, sukulen, tegak, dengan ujung meruncing. Habitat lidah mertua. Secara geografis, lidah mertua dapat tumbuh di daerah tropis yang kering. Lidah mertua atau yang dikenal juga dengan nama Sansevieria ini sangat mudah dikenali sebab tanaman ini adalah tanaman hias dengan pesona keindahan daun yang bertekstur kaku dan keras. Tanaman yang ketiga ada tanaman Zebrina. Tanaman ini berasal dari Meksiko, Kolombia, dan Amerika Tengah, tapi sekarang sudah banyak ditemukan di Asia dan Australia. Tanaman Zebrina ini memiliki daun yang unik dengan pola seperti zebra. Karena keunikan tersebut, tanaman ini digunakan sebagai tanaman rumahan atau tanaman hias indoor dan juga sebagai penutup tanah. Sangat cocok juga sebagai tanaman gantung karena daunnya menguntai ke bawah. Kemudian yang keempat ada tanaman hanjuang. Adalah tanaman hias yang berasal dari Austronesia, Asia Tenggara, dan Oseania. Tanaman ini secara lokal dikenal sebagai tanaman andong, pohon ti, atau hanjuang. Kemudian yang kelima ada tanaman Leucki bambo, atau dikenal sebagai bambu keberuntungan.
Tanaman ini banyak dijadikan tanaman hias indoor di rumah orang-orang Cina. Namun sebenarnya tanaman hias Lutski bambu bukan termaksud keluarga bambu. Justru tanaman hias bambu keberuntungan itu termaksud keluarga Dracaena. Banyak orang-orang yang memberikan tanaman hias bambu keberuntungan sebagai hadiah untuk pindah rumah, ulang tahun, buka usaha, dan sebagainya. Cara menanam dan merawat Lutski bambu. Bambu keberuntungan tidak dapat tumbuh dengan cepat. Akarnya hanya akan tumbuh di beberapa inci. Makanya, tanaman hias ini sangat cocok untuk di dalam ruangan. Tapi pastikan tanaman hias bambu keberuntungan mendapatkan cahaya yang cukup ya. Biasanya, bambu keberuntungan ditanam dalam wadah kaca berisi air dan batu-batuan. Kemudian yang keenam ada tanaman miana. Tanaman miana adalah tanaman semak dengan tinggi dapat mencapai 1,5 meter. Daunnya berkhasiat sebagai obat wasir, obat bisul, obat demam, nifas, obat radang telinga, obat haid tidak teratur. Tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat. Tanaman ini termasuk tanaman semusim, berbatang lunak dengan bentuk percabangan monopodial. Daunnya merupakan daun tunggal berbentuk bulat telur. Kemudian yang ketujuh ada tanaman kaktus. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering. Kata jamak untuk kaktus adalah kakti. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam